Perkenalkan, nama saya Gabriela Serafina, NIM 19D10096. Di sini saya akan menjelaskan dan merespon dari pertanyaan Pak Greg yang telah diberikan. Pak Greg sendiri memberikan sejumlah 6 soal yang telah dijelaskan sebelumnya di bagian video yang Bapak Greg telah publish sebelumnya. Di sini saya akan menjawab dan merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut. Aristoteles melakukan suatu dedukasi bahwa jika Tuhan ada tetapi tidak ada yang menciptakan dirinya, maka Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu di sekitarnya menjadi ada. Hal ini telah dikemukakan oleh Aristoteles sendiri melalui dedukasinya tersebut. Objek pikiran dan keinginan menurut Aristoteles sendiri yang berarti menyebabkan gerak tanpa dirinya harus melakukan suatu gerakan tersendiri oleh dirinya sendiri. Jadi ketika Tuhan melakukan suatu gerakan dan dicintai, maka hal-hal lainnya akan bergerak sendiri sesuai dengan dirinya sendiri yang mengharuskan mereka untuk bergerak. Yang kedua adalah teori Tuhan telah mati oleh Friedrich Nietzsche. Kematian Tuhan adalah suatu cara untuk membuat konsis atau tatanan manusia yang tidak lagi percaya kepada konsis apapun atau tidak lagi mampu mempercayai konsis apapun, sehingga mereka sendiri tidak akan mengakuinya lagi. Kematian Tuhan menurut Nietzsche akan membawa penolakan kepada keyakinan, bukan pada keyakinan itu sendiri ataupun tatanan itu sendiri, melainkan kepada nilai-nilai mutlak, kepada penolakan terhadap suatu keyakinan dalam suatu hukum moral yang mengikat seluruh individu. Dalam bukunya, Nietzsche menuliskan, Tuhan sudah mati, tetapi karena cara-cara manusia, mungkin ada beberapa gua-gua selama ribuan tahun yang ada bayang-bayang Tuhan masih kelihatan, dan kita harus memusnahkan bayang-bayangnya. Yang ketiga adalah jelaskan argumen logis yang mendukung tentang aborsi. Aborsi sendiri merupakan suatu tindakan untuk menggugurkan janin dalam kandungan seorang ibu ataupun seorang perempuan yang sedang mengandung. Yang pertama, mengapa banyak sekali argumen tentang aborsi ini sangat didukung? Yang pertama, mungkin karena tidak sedikit orang-orang yang mendambakan seorang wanita dengan tubuh yang molek ataupun tubuh yang bagus, sehingga orang-orang yang mengalami pernikahan di luar nikah ataupun kehamilan yang tidak diinginkan, mereka akan lebih mendukung dan lebih condong ke dalam aborsi untuk menghilangkan aib ataupun untuk menghilangkan sesuatu yang seharusnya mereka tidak inginkan. Di sisi lain, banyak sekali hal yang mendukung tentang adanya aborsi, tentang misalnya dengan kondisi-kondisi tertentu. Apabila seorang ibu itu sedang sakit dan menderita penyakit jantung ataupun kejang ataupun mungkin cacat, hal ini masih dianjurkan karena mungkin saja karena dengan penyakit tersebut akan menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi pada janinnya tersebut, maka kondisi aborsi ini akan lebih didukung lagi dan dianjurkan lagi. Selain itu, tidak hanya beberapa kelompok, namun sangat banyak kelompok juga akan mendukung suatu kegiatan aborsi ini ketika mereka sendiri berpikiran bahwa tubuh mereka adalah miliknya sendiri, maka itu hak yang mutlak bagi dirinya sendiri untuk melakukan aborsi. Belum lagi ketika mereka dimintai oleh pasangannya ataupun keluarga ataupun orang-orang terdekatnya untuk menghilangkan janin yang ada di kandungannya tersebut. Pertanyaan yang keempat mengenai jelaskan argumen logis yang tidak mendukung tentang aborsi.
Yang pertama, aborsi ialah menghilangkan janin di dalamnya atau sama dengan membunuh yang ada di dalam tubuh wanita, seorang wanita, di mana hal membunuh ini termasuk ke dalam peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi, dalam argumen yang tidak mendukung tentang terjadinya aborsi ini merupakan suatu kelompok yang dinamai oleh pro-life. Sebagian orang yang tergabung dalam pro-life, mereka mengatakan bahwa aborsi ini adalah suatu ajaran yang buruk, apalagi ajaran ini ditentang oleh suatu agama. Tidak hanya satu agama, tetapi seluruh agama. Dan begitu pula oleh pemerintah, begitu pula oleh aturan. Jika tidak dalam kondisi yang benar-benar gawat ataupun tidak dalam kondisi yang benar-benar terpaksa, maka hal ini tidak patut dilakukan. Begitu pula ketika seorang ibu atau seorang perempuan sedang mengandung, maka jika terjadi aborsi, maka dia tidak sengaja dan merasa bahwa anak itu adalah suatu anugerah dari Tuhan, maka ia akan menyempatkan dirinya bahwa hal itu adalah ciptaan Tuhan dan tidak bisa dibunuh seketika. Dan karena itu, janin yang ada di dalam tubuh seorang wanita merupakan fetus yang masih suci dan tidak berdosa sama sekali. Maka hal itu terjadi seketika. Agama pun akan menentang hal-hal tersebut untuk tidak mendukung sama sekali aborsi. Dalam peraturan pemerintahan, ketika terjadinya aborsi, maka sama saja orang tersebut telah melanggar suatu HAM dalam janin yang telah dia kandung sebelumnya. Sehingga pemerintah pun menghalangi hal-hal tersebut. Kembali kepada semula bahwa jika itu tidak benar-benar dalam kondisi yang gawat medis ataupun kondisi yang tidak diinginkan seperti pemerkosaan, maka aborsi ini sangat tidak didukung. Pertanyaan kelima, yaitu jelaskan argumen tentang pro operasi plastik demi kecantikan yang dibenarkan. Operasi plastik sendiri tidak hanya untuk ditampilkan dalam posisi wajah ataupun badan, ataupun hanya ditampilkan hanya untuk sebatas fisik. Operasi wajah sendiri ataupun operasi plastik yang dibenarkan sebenarnya sangat membantu beberapa orang, seperti orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, ataupun untuk menunjang karir, ataupun bisa saja untuk meringankan dalam posisi kesehatan. Hal ini disampaikan ketika orang tersebut benar-benar terbebani dengan apa yang ada dalam dirinya, sehingga orang itu melakukan operasi plastik. Ketika orang tersebut melakukan operasi plastik, maka mereka mungkin saja akan lebih percaya diri, ataupun meningkatkan kualitas karir mereka, ataupun mungkin lebih berkehidupan lebih sehat. Semisal dapat dicontohkan seperti dia yang memiliki kecacatan dalam tubuh yang berbeda warna, ataupun wajah yang sempat terjadi kecelakaan dan terluka dan tidak bisa sembuh. Itu merupakan salah satu penyebab mereka melakukan suatu operasi plastik demi memperbaiki kehidupan mereka yang sepertinya mungkin tidak baik, ataupun mungkin untuk menunjang karir mereka ketika mereka ditolak mentah-mentah karena adanya keterbatasan dalam suatu tertentu. Selain itu, dalam beberapa karir, operasi plastik ini sangatlah didukung. Belum lagi ketika mereka yang memiliki wajah di bawah standar kecantikan, mungkin saja mereka akan lebih didukung untuk mengikuti suatu prosedur operasi kecantikan ataupun operasi plastik ini.
Dan pertanyaan yang terakhir mengenai jelaskan argumen yang pro operasi plastik demi kecantikan yang tidak dibenarkan. Dalam suatu agama, tidak hanya satu, mungkin seluruh, operasi plastik ini sangat tidak dibenarkan karena sama saja mengubah apa yang telah Tuhan ciptakan pada diri kita sendiri ataupun diri mereka sendiri. Karena operasi plastik mengganti sesuatu atau menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu dari apa yang ada sebelumnya. Belum lagi ketika orang-orang melakukan operasi plastik ini akan dikenai oleh biaya yang sangat mahal. Belum tentu semua orang dapat mensanggupi biaya tersebut. Dan di sisi lain, belum lagi ketika adanya suatu terjadi kecelakaan kecil ataupun kegagalan kecil dalam suatu operasi plastik ini, tentunya akan menyebabkan suatu hasil yang tidak sempurna atau bahkan cacat. Ketika kecacatan ini terjadi, hal itu akan sulit lagi untuk dibenarkan dan akan lebih memakai biaya. Dari mana kita belajar bahwa ketika orang melakukan suatu pembedahan atau suatu penambahan atau suatu pengoperasian, itu tidaklah hal yang mudah, apalagi ketika mengganti atau menambah atau mengurangi apa yang telah kita punya. Di sisi lain, ketika kecelakaan tersebut terjadi atau kegagalan tersebut terjadi, mungkin saja hasil yang dihasilkan dari operasi tersebut akan lebih parah daripada hal yang sebelumnya terjadi sebelum dioperasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga dengan jawaban dan respon yang telah saya jawab dan saya berikan ini akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut yang telah diberikan oleh Pak Greg sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun mungkin yang disengaja atau tidak disengaja. Sekian dan terima kasih.